kisah di sebuah desa terpencil di daerah Kalimantan Barat di Indonesia. Hiduplah satu keluarga yang menanti kelahiran anak pertamanya. Tetapi situasi berubah ketika tulang punggung keluarga tersebut diambil oleh Yang Maha Kuasa. Lalu bagaimana kehidupan keluarga tersebut serta nasib anak pertamanya? Cep, anak Uma. Kalau nanti kamu sudah besar, jadilah anak yang berbakti ya, nak. Kemudian sang apai pun datang dengan kondisi yang terbatuk-batuk. Apai kenapa? Tidak apa-apa, Uma. Ini hanya batuk biasa. Tapi kenapa bisa keluar darah seperti ini? Jika kita periksa bagaimana? Uma khawatir. Lalu anak kita bagaimana? Bisa Uma titipkan Apai ke tetangga? Baiklah, Uma. Mari masuk, Narian. Iya, Uma. Lalu sang apai pun terjatuh dari bangku. Apai kenapa? Ayo mau bantu bangun. Sepertinya kita harus segera membawa ke rumah sakit, Uma. Iya, ayo Narian. Akhirnya sang apai pun dibawa ke rumah sakit dan dikabarkan bahwa apai telah meninggal dunia. "17 tahun setelah Ayah Darmi meninggal, kehidupan mereka menjadi susah. Ayah Darmi tidak meninggalkan harta warisan sedikit pun untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Uma Darmi bekerja di sawah atau ladang orang lain sebagai buruh upahan, sementara putrinya Darmi seorang gadis yang manja. Apapun yang dimintanya harus dikabulkan. Selain manja, ia juga seorang gadis yang malas. Kerjaannya hanya bersolek dan mengagumi kecantikannya di depan cermin. Setiap sore, ia selalu hirup mudik di kampungnya tanpa tujuan yang jelas. Kecuali hanya untuk mempertontonkan kecantikannya, ia sama sekali tidak mau membantu umanya mencari nafkah. Setiap kali umanya mengajak pergi ke sawah, ia selalu menolak. Nak, ayo bantu bekerja di sawah. Tidak, Uma. Ulun tidak mau pergi ke sawah. Nanti kuku dan kulitku kotor karena lumpur. Apakah Pian tidak kasihan melihat Uma, nak? Tidak, Uma saja yang sudah tua bekerja di sawah. Karena tidak mungkin lagi ada laki-laki yang tertarik pada wajah Uma yang sudah keriput itu. Mendengar jawaban anaknya itu, sang Uma tidak dapat berkata-kata lagi. Dengan perasaan sedih, ia pun berangkat ke sawah untuk bekerja. Sementara Darmi tetap saja tinggal di gubuk dan terus bersolek untuk mempercantik dirinya. Setelah umanya pulang dari sawah, Darmi meminta duit upah yang diperoleh umanya untuk dibelikan alat-alat kecantikan. Mak, mana duit upahnya itu? Jangan, nak. Duit ini untuk membeli kebutuhan hidup kita hari ini. Tapi Mak, bedaku udah habis. Ulun harus beli yang baru. Pian memang anak tidak tahu diri. Tahunya hanya menghabiskan duit, tapi tidak mau bekerja. Meskipun marah, sang Uma tetap memberikan duit itu kepada Darmi. Duitnya kok cuma segini? Ulun juga mau nonton. Duit segitu mana ada cukup. Uma ndak ada duit lagi. Memangnya Pian menonton apa? Masa duit segitu doang gak punya sih, Mak? Uma memang sudah ndak ada duit lagi, nak. Ya sudah, kalau gitu Uma jualan aja di tempat pertunjukan. Uma sudah lelah kerja di ladang, nak. Tapi Ulun butuh duit, Mak. Uma harus jualan apa lagi, nak? Jualan apa, kek? Mikir sendiri. Ya sudah. Uma jualan minuman saja, pasti laris. Darmi pun meninggalkan umanya yang sedang merasa sakit hati karena perkataannya. Malam hari pun tiba. Darmi dan temannya segera menuju ke tempat pertunjukan.
Mukul gandang garantung, hayat dengan Kang Kanung, sambil tuntangkan tahu, biar mundur dan maju. Bahalai dan salendang, imeteng intu kahang, ngaliling sangkai lunuk, je impendeng hun bentung. Ayu menari manasai, ela atun jembela. Kenapa dia diam aja sih? Ayu menari manasai, ela atun jembela. Bakas tuntang tabela, keleh itah mahaga, kesenian daerah, ayun tatuh yang itah. Mukul gandang garantung, hayat dengan Kang Kanung, mangat itah tau bingat, utus itah je bauhan. Yul, ulun kesana dulu ya. Ya udah sana. Setelah pergi, Darmi pun segera menghampiri Umanya. Uma ngapain diam aja? Jualan sana. Darmi pun kembali kepada teman-temannya dan Umanya pun kembali berjualan. Habis dari mana, Dar? Dari belakang, Yul. Aku habis beli tas baru nih. Bagus gak sih? Iya, bagus banget. Ulun juga habis beli baju baru nih. Kalian beli? Iya dong. Kalau kamu punya barang baru apa, Dar? Ulun juga punya di rumah. Nanti ulun kasih lihat deh. Keesokan harinya, ketika Umanya sedang merapikan rumah, Darmi minta lagi duit upah yang diperoleh Umanya untuk membeli barang baru. Mak, minta duit lagi. Memangnya duit yang kemarin tidak cukup, Nak? Ya, duit segitu mah ada cukup, Mak. Tapi Uma ndak ada duit lagi, Nak. Lah, kan semalam Uma udah jualan. Pasti Uma punya duit lebih lah. Itu kan duit untuk kebutuhan sehari-hari, Nak. Duit yang kemarin kan udah mau belikan bedak untuk Pian. Ulun gak mau tahu. Pokoknya besok harus udah ada duitnya buat ke pasar. Keadaan demikian terjadi hampir setiap hari. Pada suatu hari, ketika Umanya hendak ke pasar, Darmi berpesan agar dibelikan sebuah alat kecantikan. Tapi Umanya tidak tahu alat kecantikan yang dia maksud. Kemudian Umanya mengajaknya ikut ke pasar. Kalau begitu, ayo temani Uma ke pasar. Ulun gak mau pergi ke pasar sama Uma. Tapi Uma udah tahu alat kecantikan apa yang Pian maksud itu, Nak. Ulun mau ikut ke pasar, tapi dengan syarat Uma harus berjalan di belakangku. Memangnya kenapa, Nak? Ya ulun malu lah sama orang-orang kampung kalau berjalan berdampingan dengan Uma. Kenapa harus malu, Nak? Bukankah ulun ini Uma kandungmu? Uma harusnya berkaca. Lihat wajah Uma yang sudah keriput dan pakaian Uma yang sangat kotor itu. Ulun malu punya Uma berantakan kayak gitu. Walaupun sedih, sang Uma pun menuruti permintaan putrinya. Setelah itu, berangkatlah mereka ke pasar secara beriringan. Si Darmi berjalan di depan, sedangkan Umanya mengikuti dari belakang dengan membawa keranjang. Meskipun keduanya, Uma dan anak, penampilan mereka kelihatan sangat berbeda. Seolah-olah mereka bukan keluarga yang sama. Sang anak terlihat cantik dengan pakaian yang bagus, sedangkan sang Uma kelihatan sangat tua dengan pakaian yang sangat kotor dan penuh tambalan. Di tengah perjalanan, Darmi bertemu dengan temannya yang tinggal di kampung lain. Hei Darmi, hendak kemana Pian? Ke pasar. Lalu, siapa orang di belakangmu itu? Apakah dia umamu? Tentu sajalah dia bukan umaku. Dia adalah pembantuku.
Jawaban yang dilontarkan Darmi itu membuat hati Umanya semakin sedih. Tapi sang Uma masih kuat menahan rasa sedihnya. Begitulah yang terjadi terus-menerus selama dalam perjalanan menuju ke pasar. Darmi dan Umanya pun telah tiba di pasar. Lalu Darmi pun menuju ke tempat perhiasan. Wah, cantik sekali gelang ini. Ayo deh dibeli. Gelang itu kalau dipakai sama kamu pasti terlihat sangat cantik. Yang senang akan pujian akhirnya membeli gelang tersebut. Setelah Darmi membeli gelang, ia pun melanjutkan keliling ke di pasar. Saat sedang berjalan, Darmi berpapasan dengan teman-temannya. Teman-teman, lihat nih gelang baruku. Wah, cantik sekali. Iya dong. Dar, yang di belakang kamu itu umamu bukan? Bukan, dia pembantuku. Tiba-tiba Uma berhenti lalu terduduk di pinggir jalan. Hei, kenapa berhenti? Hei, Uma sedang apa? Beberapa kali Darmi bertanya, namun sang Uma tetap saja tidak menjawab pertanyaannya. Sesaat kemudian, Darmi melihat mulut Umanya komat-komit sambil mengadahkan kedua tangannya ke atas. Sang Uma tetap saja tidak menjawab pertanyaan anaknya. Ia tetap berdoa kepada Tuhan agar menghukum anaknya yang durhaka itu. Ya Tuhan, ampunilah hamba-Mu yang lemah ini. Hamba sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap anak hamba yang durhaka ini. Berikanlah hukuman yang setimpal kepadanya. Uma, apa yang terjadi dengan kakiku, Uma? Maafkan Darmi, Uma. Darmi janji tidak akan mengulanginya lagi, Uma. Namun, apa hendak Dumat, nasi sudah menjadi bubur, hukuman itu tidak dapat lagi dihindari. Perlahan-lahan seluruh tubuh Darmi berubah menjadi batu. Perubahan itu terjadi dari kaki, badan hingga ke kepala. Gadis durhaka itu hanya bisa menangis dan menangis menyesali perbuatannya. Sebelum kepala anaknya berubah menjadi batu, sang Uma masih melihat air mata menetes dari kedua mata anaknya. Semua orang yang lewat di tempat itu juga ikut menyaksikan peristiwa itu. Tidak beberapa lama, cuaca pun kembali terang, seperti sedia kala. Seluruh tubuh Darmi telah menjelma menjadi batu. Kemudian, sang Uma kembali ke rumah dengan perasaan sedih dan penuh penyesalan. Setelah kejadian yang sudah menimpa anaknya, keadaan rumah pun menjadi sunyi. Setiap hari, perasaan Uma dipenuhi dengan kesedihan dan kesepian. Uma yang merasa rindu dengan anaknya, Uma pun selalu memandangi fotonya dengan Darmi. Nak, maafkan Uma. Uma menyesal telah melontarkan kata-kata yang membuatmu seperti ini. Uma sudah memaafkanmu, Nak. Uma pun meletakkan kembali foto yang telah ia lihat dan melanjutkan kegiatannya.